杨开，今日你死定！你等一下，喂，要你说，淬体竞赛，兄弟们中最低，虽然吃了装，记下了，先玩一会儿。杨师兄，打扫干净啊！哎呀，洞里，里面还有一只妖兽被我给杀了，这才果然只有你的特殊体质，不要乱猜，是我不急而已，已经多少去的事情了。虽然我自知，就从哪里站起来。是那种。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 7. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 6. Kemarin Yankai melakukan penyelamatan kepada pria pemburu, karena bagaimanapun mereka telah diserang oleh monster laba-laba. Untung saja pria pemburu ini bisa Yankai selamatkan, dan kini dirinya pun langsung masuk ke dalam sarang laba-laba demi bisa menyelamatkan anak dari pria pemburu. Akan tetapi monster laba-laba itu telah berada di tingkat 1, sedangkan Yankai hanya berada di level body tempering tingkat 5 saja. Itu pun dia baru saja naik. Namun Yankai tidak punya pilihan lain selain maju dan bertarung dengan monster laba-laba. Meskipun sempat kewalahan, tapi Yankai tetap bisa menumbangkan monster itu dan berhasil menyelamatkan anak si pemburu. Tidak hanya itu saja, bahan terakhir yang Yankai cari akhirnya ketemu juga. Dia pun sempat berbincang-bincang dengan si pemburu yang ternyata hanya seorang diri membesarkan anaknya. Setelah itu Yankai kembali ke sekte dan melihat para murid berkumpul di kediamannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke beberapa waktu sebelumnya, ketika Sumo bersama rombongannya pertama kali datang ke kediaman dari Yankai. Ia tidak mengira kalau tempat ini sangatlah kumuh. Apakah Yankai memang benar tinggal di tempat itu? Para murid membenarkan hal ini karena bagaimanapun Yankai adalah murid percobaan. Jadi dia mengurus makanan, pakaian, dan segala hal lainnya seorang diri saja. Sekte tidak peduli dengannya. Sumo senang karena Yankai menjalani kehidupan yang sulit. Terlebih lagi setiap 5 hari pasti akan ada murid yang menghajarnya untuk bertarung. Terlebih lagi, setiap 5 hari pasti akan ada murid yang mengajaknya untuk bertarung. Yankai hanya akan mengaku kalah ketika ia sudah pingsan. Sumo sangatlah suka melihat Yankai menderita, tapi tujuannya kemari adalah untuk mengusir Yankai dari pavilion Ning Xiao. Tanpa perlindungan sekte, maka Sumo bisa bermain sepuasnya dengan Yankai. Sumo pun meminta Yankai untuk segera keluar dari kediamannya. Namun seberapa keras pun dia memanggil, tidak ada satupun jawaban yang keluar dari rumah itu. Sumo pun kesal dan meminta Yankai untuk menjawab pertanyaannya, karena jika tidak merekalah yang akan masuk ke dalam kediamannya. Karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, Sumo pun meminta rekannya untuk masuk lebih dulu. Ketika murid ini masuk, ia malah terhantuk dan memberitahu Sumo kalau di dalam gubuk ini tidak ada satupun orang dan hanya ada debu saja. Mendengar hal itu, Sumo mulai berpikir kalau Yankai telah melarikan diri. 不过还是得将他 里面没人，而且还有些灰尘。这几日真的没看到杨开。 Para murid pun teringat kalau dalam beberapa hari ini mereka tidaklah melihat Yankai. Apakah dia itu sudah tahu telah menyinggung orang yang salah? Jadi Yankai pasti telah melarikan diri lebih dulu sebelum Sumo membalaskan dendamnya. Tidak heran mengapa mereka tidak kunjung menemukan Yankai. Para murid pun memuji Sumo karena ia sangatlah terkenal dan bahkan membuat Yankai begitu ketakutan dan pergi dari sekte. Oh ya, Sumo ini merupakan cucu dari tetua ketiga. Namun Sumo tidak niatan untuk membiarkan Yankai pergi dengan bebas, karena bagaimanapun dendamnya masihlah harus dibalaskan. Jadi karena itulah Sumo meminta untuk membakar rumah kumuh ini.
Akan tetapi temannya menyadarkan Sumu kalau tindakannya itu bisa saja membuat sekte marah kepadanya. Tapi Sumu tidaklah peduli dengan hal tersebut, karena bagaimanapun ia memiliki pengaruh yang besar di sekte. Selain itu, sebagai seorang tuan muda, ia tidaklah tahan melihat rumah kumuh seperti ini berdiri di sekte yang sama sepertinya. Para murid pun diminta untuk mengambil obor agar ia bisa membakar sendiri rumah itu. Setelah beberapa saat kemudian, Sumu pun sudah siap membakar gubuk ini. Dia meminta Yankai untuk tidak menyalahkan dirinya. Sampai akhirnya seseorang pun menghentikan Sumu karena untuk apa juga dia membakar rumahnya. Tentu ini adalah kedatangan dari Yankai. Para murid tentu terkejut dengan kedatangannya itu. Yankai penasaran dan tujuan dia kemari. Padahal Sumu sendiri yang membuat masalah di kota. Sumu tidak lama mendengarkan nasihatnya dan berjanji kalau pada hari ini Yankai akan menerima hukuman atas apa yang telah ia perbuat kepadanya. Kedatangan Sumu kemari tentu bukan untuk mengunjunginya. Yankai tidaklah takut dan jika mereka memiliki masalah, maka kenapa juga Sumu mau membakar rumahnya. Sumu akan memberikan kesempatan kepadanya. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Yankai lebih dulu pergi untuk menyimpan tanaman yang sebelumnya ia dapatkan. Tindakan Yankai membuat teman-teman Sumu menjadi begitu kesal, karena dia itu begitu sombong di hadapan tuan mudanya. Sumu tidaklah mempermasalahkan hal itu, karena nantinya Yankai akan melutut tunduk kepadanya dan meminta belas kasihan kepadanya. 杨开，今日你死定！你等一下，喂，要你说， Setelah menyimpan bahan tadi, Yankai pun bertanya tujuan Sumu kemari. Sumu pun lupa dengan apa yang dia katakan barusan. Untung saja rekannya mengingatkan kalau Sumu bisa saja memberikannya kesempatan jika Yankai mau berlutut di hadapannya, dan juga memberikan poin kontribusi kepadanya. Dan begitulah ia bisa mengampuni nyawanya. Namun jika Yankai menolak, maka ia akan menghukumnya. Yankai tidaklah tahu dengan maksud Sumu itu. Hanya saja Yankai tahu kalau dia adalah cucu dari salah satu tetua. Ini semua bisa Yankai ketahui karena Sumu bisa membawa beberapa murid di sisinya. Dan juga berniat membakar rumahnya. Jika tanpa bantuan nama tetua sekte, Yankai yakin Sumu tidak akan pernah berani melakukan tindakan ini. Ternyata Sumu tidak hanya memiliki kakek seorang tetua, namun juga saudara perempuan yang telah menjadi murid inti. Dan begitulah Sumu begitu berani berbuat seperti ini. Yankai paham jadi Sumu hanya mengandalkan nama-nama besar di belakangnya untuk mengatasi dirinya. Berdasarkan peraturan sekte, seharusnya kakak Sumu itu juga adalah kakaknya. Jadi jika hal itu benar, jadi Yankai penasaran bagaimana kakaknya itu memanggil Sumu dan bagaimana juga tetua memanggilnya. Yankai sama sekali tidak membenarkan perbuatan Sumu yang hanya mengandalkan nama keluarganya. Sebagai seorang senior, Yankai akan memberikannya pelajaran agar Sumu itu selalu memikirkan kesalahan yang telah dia perbuat. Rekannya Sumu meminta untuk tidak terpengaruh oleh perkataan Yankai, karena dia itu hanya asal bicara saja. Selain itu, mereka juga ada di sini untuk membantunya. Mendengar hal itu, Sumu meminta Yankai untuk tidak banyak bicara lagi, karena pada hari ini dia itu harus berlutut dan memohon ampunan kepadanya. Jika tidak, Sumu akan membuat Yankai menyesali keputusannya. Yankai penasaran apakah Sumu itu ingin menantang dirinya. Hanya saja berdasarkan aturan sekte, dia yang telah berada di ranah body tempering tingkat 9 tidak bisa menantang Yankai. Karena bagaimanapun peraturan sekte hanya memperbolehkan perbedaan kekuatan tidak boleh melebihi 3 level. Untuk saat ini Sumu hanya tahu kalau Yankai masihlah berada di ranah body tempering tingkat 3 saja. Dan ranah serendah itu tentu saja Yankai menjadi bahan tertawaan. Sampai akhirnya salah satu teman Sumu pun maju. Karena bagaimanapun dialah yang memiliki level rendah di antara mereka semua. Meskipun tubuhnya besar, namun pria ini baru berada di ranah body tempering tingkat 5. Dialah yang akan menemani Yankai bermain-main. Pria ini bernama Johu. Ia pun meminta Yankai untuk mengingat pria yang akan memukulnya. Yankai tidaklah masalah dan akan meladeni permintaannya. 各位，这位杨师兄， 淬体竞赛， 兄弟们中最低，虽然吃了装，记下了，先玩一会儿。杨师兄， Johu telah siap untuk memukul Yankai. Berhubung dia adalah senior, jadi Johu akan memberikan kesempatan kepadanya. Jika Yankai bisa membuat dirinya bergerak, maka dialah yang akan menang. Namun jika Yankai tidak berhasil, maka Johu akan bertindak kasar untuk melawan balik dirinya.
Sumo tahu betul kalau Johu ini sangatlah pintar dalam mempermalukan orang lain. Nah, gadis pengawas kembali muncul. Ia tahu hal buruk akan terjadi kepada Yang Kai, karena dia itu akan berhadapan dengan seseorang di level body tempering tingkat 5. Yang Kai meminta untuk tidak menyalahkan dirinya, karena Johu sendirilah yang memperbolehkan dirinya melakukan 3 gerakan lebih dulu untuk menyerangnya. Karena ia sudah berkata seperti itu, maka Yang Kai akan melakukannya. Johu sangatlah meremehkan Yang Kai, apalagi dan tubuh sekecil itu dia tidaklah mungkin bisa membuat dia bergerak. Sebelum melancarkan serangan, Yang Kai melakukan peregangan dulu, dan setelah semua itu dia akan mulai melakukan penyerangan kepadanya. Sesuai janji, Yang Kai melakukan 3 gerakan saja, namun semua itu tidaklah mampu ditahan oleh Johu, dan pada akhirnya ia pun jatuh pingsan. Melihat kejadian ini tentu saja membuat kelompok sumo terkejut. Begitu pula dengan gadis ini yang sama sekali tidak menyangka dan apa yang telah Yang Kai lakukan. Padahal ia sudah sering kali mengawasi Yang Kai. Namun baru kali inilah dia melihat kekuatannya meningkat sebanyak itu dalam beberapa hari saja. Gadis ini sadar betul kalau Yang Kai pasti telah mengembangkan ki-nya dan mungkin sudah mencapai tingkat ke-5 body tempering. Ia penasaran apakah selama ini Yang Kai telah menyembunyikan kekuatannya. Yang Kai sempat merasakan kehadiran gadis itu, namun ia segera bersembunyi. Di sini Yang Kai merasa kalau ia harus lebih mengendalikan kekuatannya lagi, karena bagaimanapun kekuatannya telah jauh meningkat dari apa yang dirinya harapkan. Semua menganggap Yang Kai sebagai penipu, tapi Yang Kai tidaklah membenarkan hal itu, dan bagaimana cara Sumo membenarkan kecurangannya. Padahal ia sudah sepakat hanya menggunakan 3 gerakan saja. Rekannya menghentikan Sumo karena sepertinya mereka telah menerima informasi yang salah. Karena tidak mungkin Yang Kai berada di body tempering tingkat 3 namun bisa mengalahkan Johu. Tapi Sumo tetap yakin kalau ini adalah salah Johu yang tidak berhati-hati. Sumo yang kesal meminta Yang Kai untuk tidak senang dulu, karena jalan mereka masihlah panjang dan selanjutnya Yang Kai tidak akan seberuntung kali ini. Padirnya Yang Kai pun bisa tenang dan masuk ke dalam kediamannya. Sedangkan gadis ini akan terus mengawasi Yang Kai. Gadis cantik ini secara diam-diam mencoba untuk memasuki kediaman dari Yang Kai. Sepertinya ia sangatlah penasaran apa yang sedang Yang Kai lakukan. Tapi di sana sama sekali tidak ada orang. Gadis ini pun menjadi bertanya-tanya mengapa Yang Kai naik ke gunung untuk mengumpulkan beberapa bahan obat. Tapi dia ini tidak ingin terlalu memikirkan hal itu karena dia itu senang bisa kembali bertemu dengan Yang Kai. Gadis ini mendengar suara minta tolong yang sepertinya berasal dari Yang Kai. Alhasil dia pun bergegas pergi ke arah sana. Namun dia itu malah melihat Yang Kai yang sedang mandi. Tentu saja gadis ini menjadi begitu malu karena inilah pertama kalinya ia melihat seorang pria telanjang dada di depan matanya. Ia pun menganggap Yang Kai tidaklah tahu malu. Namun karena Yang Kai masih menggunakan celana, jadi gadis ini pun merasa tidak masalah untuk melihatnya. Di sini Yang Kai sadar betul kalau dia telah mengalami perubahan fisik yang besar. Bahkan lukanya pun bisa sembuh dengan cepat. Meskipun agak malu-malu melihat Yang Kai, gadis ini tetaplah memperhatikannya. Sampai akhirnya Yang Kai pun merasakan kehadiran seseorang di pohon itu. Namun ia tidaklah terlalu memikirkan hal tersebut dan memutuskan untuk naik ke permukaan. Karena bagaimanapun ia harus menemui Tetua Meng untuk menukarkan tanaman yang dia bawa. Tetua Meng yang tengah tidur santuy pun terkejut dengan kedatangan Yang Kai. Ia agak kesal kepadanya karena malah mengganggu tidur cantiknya dan juga menakutinya. Tetua Meng penasaran dengan tujuannya kemari. Tentu saja Yang Kai berkeinginan untuk menukarkan bahan-bahan ramuan yang telah dia dapatkan menjadi poin kontribusi. Hanya saja tasnya itu penuh debu dan membuat Tetua Meng kesal. Bahan-bahan yang dia dapatkan Yang Kai adalah tumbuhan tingkat rendah, namun dia itu bisa membawanya dalam jumlah yang banyak. Tetua Meng pun kebingungan harus menyimpan semua ini di mana, karena ruang sumbangan sudah penuh. Tapi karena Tetua Meng mengingat janji orang itu kepadanya, jadi dia akan tetap memperlakukan Yang Kai dengan baik. Dia pun menerima semua bahan yang dia berikan. Tetua Meng akan menukarkan semua itu dengan beberapa poin kontribusi. Setelah ia total mungkin hanya 16 poin saja yang bisa Yang Kai hasilkan.
Tetua Meng meminta Yang Kai untuk membersihkan ruangan itu karena tasnya saatlah berdebu. Di sini terlihat kalau Yang Kai sedang berhati-hati karena bagaimanapun dia ingin memperlihatkan sesuatu kepada Tetua Meng. Yang mana ini adalah tanaman yang sebelumnya dia temukan di sarang laba-laba. Melihat tanaman itu seketika saja membuat Tetua Meng terkejut dan penasaran dari manakah Yang Kai menemukan bahan itu. Yang Kai pun menceritakan petualangannya kepada Tetua Meng dan juga tentang bagaimana dia bisa mengalahkan monster laba-laba. Ia pun memberitahu kalau tanaman ini adalah Goderma darah. Bisa dikatakan ini juga adalah bahan obat yang langka. Namun ini masihlah produk tingkat terendah dibandingkan tumbuhan lainnya. Namun Yan Kai tidaklah percaya kepada Tetua Meng dan meyakini kalau itu adalah tanaman tingkat tinggi. Tetua Meng hanya tertawa karena apa yang dirinya katakan itu memang benar adanya. 哎，你给我打扫干净啊！ 哎呀，洞里，里面还有一只 哎呀，你小 妖兽被我给杀了，这才把它给踩。 Untuk tumbuhan ini, Tetua Meng akan memberikan 20 poin kontribusi kepadanya. Yang Kai tidaklah mempermasalahkan hal itu dan akan menukarkan beberapa poinnya kepada 10 rumput kayu mati jadi. Tapi karena ini adalah tumbuhan biasa tingkat terendah, Tetua Meng meminta Yang Kai untuk memikirkan kembali keputusannya. Namun Yan Kai tetap memilih hal itu. Apalagi Tetua Meng sendiri yang memberitahu kalau dua bahan yang ia bawa menghasilkan sedikit poin kontribusi. Tetua Meng tidaklah membenarkan hal itu. Karena bahan yang dibeli memiliki nilai yang berbeda dengan bahan yang dijual. Yan Kai pun agak kesal karena Tetua Meng menjual barang-barang dengan harga yang begitu jauh. Tetua Meng pun meminta untuk tidak berkata seperti itu, karena bagaimanapun dia adalah seorang Grandmaster. Yan Kai tidaklah peduli dan sama sekali tidak menganggapnya sebagai Grandmaster. Tetua Meng menjelaskan kalau semua harga sudah ditentukan oleh sekte, sedangkan dia hanya bertugas menjual saja. Jadi jika tanpa keuntungan seperti itu, bagaimana cara sekte mereka memberikan dukungan kepada 3.000 murid? Intinya, Tetua Meng ini hanya bertanggung jawab untuk membuka aula dan membuat penawaran balik yang akan menguntungkan sekte saja. Jadi dia meminta Yang Kai untuk segera membuat keputusan. Mau tidak mau, Yang Kai pun setuju. Alhasil, Tetua Meng pun memberikan bahan-bahan yang dia perlukan. Tidak mau basa-basi, Yang Kai pun segera mengambil hal itu dan pergi dari hadapan Tetua Meng. Ini pun membuat Tetua Meng semakin kesal kepadanya. Nah, lagi dan lagi gadis ini kembali bertemu dengan Yang Kai. Namun kali ini, dia itu bersembunyi dari hadapan Yang Kai. Sedangkan Tetua Meng sudah tidak mau meladeni Yang Kai lagi. Di sini Tetua Meng sudah menyadari kehadiran muridnya dan penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi kepadanya. Sebab muridnya itu seakan-akan panik ketika melihat Yang Kai. Gadis ini meminta gurunya untuk tidak berpikiran macam-macam, karena ia hanya baru menyelesaikan terobosan saja. Mendengar hal itu, tentu Tetua Meng menjadi begitu senang, karena sepertinya fisik istimewa itu memang cocok dengan latihan yang telah ia berikan. Jika semua ini berjalan lancar, maka Tetua Meng akan menyiapkan hal-hal selanjutnya. Gadis ini meminta gurunya untuk tidak terlalu bekerja keras, karena bagaimanapun cederanya dulu masihlah belum sembuh. Tetua Meng menenangkan muridnya karena itu adalah penyakit yang lama. Sekarang ia sudah baikan. 哇，果然只有你的特殊体质， 不要乱猜，是我。 不急而已，已经多少去的事情了。 Kembali kepada Yang Kai, setelah semua bahan yang dirinya kumpulkan, kini dia pun bisa membakar ramuan ke dalam pembakaran dupa. Hal ini akan dirinya letakkan di samping kasurnya, dan mungkin efek ajaibnya akan muncul ketika pagi hari tiba. Hanya saja, Yang Kai itu tiba-tiba saja merasakan sakit yang luar biasa pada kepalanya, yang seakan-akan kekuatannya terkuras habis. Ia penasaran apakah semua ini adalah efek dari bahan-bahan yang ia kumpulkan. Tapi seharusnya bahan-bahan itu tidaklah menjadi masalah jika dia tidak memakannya. Rasa sakit itu hilang dalam sekejap dan Yang Kai pun bisa merasakan kalau penangkal racun yang ada pada tubuhnya telah meningkat. Sepertinya ini semua adalah bantuan dari pembakaran dupa. Yang Kai kembali membuka bukunya untuk mencari tahu lebih lanjut. Dan juga ingin memanfaatkan hal ini dengan sebaik-baiknya, agar kekuatan yang dia miliki juga ikut berkembang. Akhirnya Yang Kai paham kalau pembakaran dupa ini bisa merangsang tubuh untuk meningkat secara cepat. Yang Kai mencoba untuk kembali bangkit karena bagaimanapun dia tidak niatan untuk mengalah. Selain itu, ini hanyalah pembakaran dupa saja. Seketika saja ledakan kekuatan pun berhasil Yang Kai ciptakan.
最让我自制，就从哪里站起来。 Beberapa saat kemudian, Yan Kai sudah kehabisan ramuan. Ia merasa menyesal karena untuk semua itu dia telah menghabiskan 36 poin kontribusi. Yang Kai pun beristirahat hingga malam akhirnya pun tiba. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan dengan Sumo yang sedang bersama dengan gadis keluargaan. Namun semua itu hanyalah mimpi saja karena yang hendak dicium oleh Sumo adalah temannya. Untung saja Sumo bisa segera sadar sebelum mencium Li Yuntian. Sumo sangatlah kesal karena mereka ini tiba-tiba saja masuk ke dalam kamarnya. Namun ternyata Sumo sendiri yang meminta mereka untuk kemari. Sumo pada akhirnya ingat dengan semua itu. Ia menanyakan kepada teman-temannya apakah mereka memiliki ide untuk mengatasi Yang Kai. Salah satu temannya meminta untuk menunggu sampai 4 hari lagi. Karena dalam gitulah mereka bisa kembali menantang Yang Kai. Tanpa pria ini katakan, Sumo juga tahu akan hal itu. Tapi ia tentu tidaklah mau menunggu sampai 4 hari. Jadi lebih baik teman-temannya itu memikirkan ide yang bagus agar bisa mengganggu Yang Kai. Sumo bahkan tidak mengizinkan mereka tidur jika tidak memberikan dia ide yang bagus. Nah, akhirnya Li Yuntian pun memiliki ide dan memberitahukan semua itu kepada Sumo. Entah apa yang dia katakan karena sepertinya Sumo sangatlah suka dengan idenya itu. 4天后我去挑战那个杨开，你们过来干什么？说来听听。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.